Kalau kita melihat pada apa yang dituliskan oleh Raoul Helberg, kita akan berkesimpulan bahwa jumlah korban Auschwitz sekitar 1 juta. Angka ini bisa diterima oleh para spesialis karena kesepakatan yang ada sampai sekarang adalah korban tidak kurang daripada 900.000 dan tidak lebih daripada 1.200.000 orang. Nah, justru seakan-akan yang jadi korban orang Yahudi saja. Kenapa? Ini misi Zionis, supaya kita empati terhadap mereka, umat yang dakwanya. Lu tak mati, lu tak meninggal. Orang lain lebih daripada itu, tapi tidak pernah disebut-sebut. Kemudian ada istilah lagi yang paling sakral, ini nggak boleh kita ceritakan di Eropa lagi. Apa itu? Peristiwa Holocaust itu yang mati orang Yahudi ada berapa? Ada dikatakan dalam keputusan daripada pengadilan Nuremberg yang mati itu adalah 4 juta orang. Istilah 4 juta orang ini itu sudah final secara dunia. Siapa yang hari ini meragukan orang Yahudi mati 4 juta orang di Eropa masa Nazi, itu akan dianggap antisemit. Bisa disidang dan bisa seorang pemikir, seorang penulis meragukan ini, itu mereka bisa berbahaya kehidupan mereka. Itu di Eropa. Kita perlu tahu, Jerman itu hari ini kalau mendiskusikan Israel, bahkan sampai meragukan Holocaust dan 4 juta orang mati, itu ini lebih daripada ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran boleh dilecehkan, kalau ini nggak bisa dilecehkan, itu akan berbahaya. Jadi kalau dibilang bahwa di Eropa itu bebas, nggak bebas dalam masalah orang Zionis. Nggak boleh mendiskusikan apa-apa yang orang Zionis sudah pastikan. Itu nggak boleh untuk didiskusikan. Yang lain boleh menghina Islam bebas, tapi menghina keputusan yang seperti ini itu menjadi masalah besar. Jadi tak dapat bahwa Eropa itu adalah punya kebebasan berpikir. Ya, tidak ada juga kebebasan berpikir yang mutlak, tidak ada. Dalam masalah mendiskusikan ini, itu akan sangat berbahaya sekali. Nah, di sini Roger Garudi menyebutkan dalam sebuah artikel Francois Beidara di Direktur Institut Sejarah Kontemporer daripada Paris membuat konklusi penelitian lama para ilmuwan. Ternyata para ilmuwan banyak membuat penelitian betul tidak bahwa orang Yahudi itu mati sampai 4 juta orang pada saat itu. Secara statistik, jumlah daripada orang Yahudi sebelum Perang Dunia Kedua itu ada 16 juta. Setelah Perang Dunia Kedua, mereka sisa dan tinggal itu sekitar 10 juta. Nah, 6 juta ini dianggap adalah mati di Jerman yang banyak, kemudian juga ada mati gara-gara perang yang lain. Nah, di sini kita lihat hasil jumlah 4 juta yang telah menjadi ingatan publik. Ini hasil temuan para sejarawan. Jumlah 4 juta yang telah menjadi ingatan publik masih tercantum pada tugu peringatan korban Nazi di Auschwitz. Ya, tapi sekarang sudah diganti menjadi 1,5 juta. Sementara angka yang tersimpan di Museum Yad Vashem Al-Quds jauh melebihi batas. Setelah penelitian ilmiah yang melelahkan sejak akhir perang, sampailah pada kesimpulan bahwa jumlah 4 juta korban tidaklah bisa diterima karena tidak bersandarkan pada dasar yang bisa dipegang. Kalau kita melihat pada apa yang dituliskan oleh Raoul Helberg, kita akan berkesimpulan bahwa jumlah korban Auschwitz sekitar 1 juta. Angka ini bisa diterima oleh para spesialis karena kesepakatan yang ada sampai sekarang adalah korban tidak kurang daripada 900.000 dan tidak lebih daripada 1.200.000 orang. Ini hasil pakar yang meneliti berapa jumlah Yahudi yang meninggal, itu adalah tidak kurang dari 900.000, tidak lebih daripada 1.200.000 orang. Sama lagi pada lain sih. Bukan cuma orang Yahudi yang seperti itu, orang lain juga banyak yang dibantai oleh siapa? Pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua. Berapa banyak orang Indonesia meninggal? Berapa banyak yang dijajah di Afrika yang meninggal pada masa penjajahan Prancis? Berapa banyak orang saudara-saudara kita Aljazair yang meninggal pada saat Prancis? Berapa banyak? Lebih daripada 4 juta.
Tapi kita nggak pernah dijelaskan itu, nggak pernah digembar-gemborkan itu. Nah, justru seakan-akan yang jadi korban orang Yahudi saja. Kenapa? Ini misi Zionis, supaya kita empati terhadap mereka, umat yang dakwanya. Lu tak mati, lu tak meninggal. Orang lain lebih daripada itu, tapi tidak pernah disebut-sebut. Ternyata bukan 4 juta menurut daripada disebutkan dalil, ya, bukti oleh Roger Garudi di sini adalah tidak lebih daripada 1.200.000. Roger Garudi sendiri mengutip hasil temuan para ilmuwan. Dia mengutip juga. Ini saudaraku yang dimuliakan Allah. Lalu Roger Garudi menjelaskan kenapa juga masih dipasarkan isu 4 juta, 6 juta, 8 juta. Kenapa? Nah, dia menuliskan, saya akan bacakan bahwa mitos ini sangatlah bermanfaat bagi negara-negara Eropa dan Amerika. Dengan mendengungkan Holocaust 6 juta korban Yahudi, 4 juta, ingatan manusia akan mencatat bahwa inilah pembantaian terbesar yang terjadi dalam sejarah. Ya, jadi mereka ingin membuat kita mengingat bahwa inilah pembantaian yang paling besar dalam sejarah, pembantaian terhadap orang Yahudi. Itu mereka ingin membuat kita ingat itu. Ya, dengan ini. Nah, lalu kata beliau, dengan demikian bermacam kekejaman dan penumpasan lain dalam sejarah akan terlupakan. Ya. Ketika kemudian ada pembantaian lain selain daripada itu dalam sejarah manusia, dilupakan. Contohnya yang disebutkan apa? Pembunuhan 60 juta bangsa Indiana oleh Amerika. 60 juta bangsa Indiana terbunuh. Pribumi Indiana itu akan dilupakan, seakan pejutanya tagai. Nyampi pejuta ternyata omong kosong juga. Nih lihat ya. Kemudian 100 juta bangsa kulit hitam ditambah 10 juta dijadikan sebagai budak. Bangsa kulit hitam, orang-orang Afrika masa penjajahan oleh Spanyol sampai pada akhir abad 20. Kita lihat bagaimana mereka banyak mati dijadikan sebagai budak. 100 juta lebih. Lebih dahsyat lagi. Tapi dengan isu seperti ini, Holocaust 4 juta, kita empati pada Yahudi, kita lupa dengan mereka. Nah, ini juga adalah trik. Kita tidak boleh ditipu. Ini harus kita paham. Ini adalah mitos dalam sejarah dunia. Lalu 50 juta korban perang dunia kedua. Perang dunia kedua yang menelan korban sampai 50 juta dari berbagai bangsa yang lain. Kan Yahudi mentang, urang lain pidung meninggal. Banyak orang lain meninggal, bukan kalian saja. Bahkan orang lain lebih banyak lagi, 50 juta sampai. Seakan itu tidak perlu, tidak penting. Nyawa mentang yang penting, Yahudi tak yang penting. Jadi jangan kita mau ditipu seperti itu. Nah, bagi Amerika, Holocaust akan menjadi tameng untuk melupakan kematian 200.000 dan 150.000 luka-luka korban keji bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Dengan ini juga ada korban bom atom di Hiroshima dan Nagasaki sampai 130.000 orang meninggal. Itu dianggap itu kecil. Itu ada yang lebih besar lagi 4 juta. Dengan itu membuat kita ingatan manusia menganggap biasa saja meninggal orang Nagasaki dan Hiroshima pada saat itu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, ini di antara mitos-mitos yang disebutkan oleh siapa? Oleh Roger Garudi tentang pembentukan negara Israel. Dan ini menjadi dasar dan landasan. Ini adalah langsung kami terjemahkan daripada buku beliau. Mudah-mudahan ada saat nanti kami akan publish terjemahan singkat daripada mitos-mitos negara Israel ini yang bisa dibaca secara online insyaallah taala. Dan yang terakhir adalah saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, bahwa sesungguhnya kalau kita ingin membela negara Palestina, ya, kita membela negara Palestina, kita membela atas dasar iman kita kepada Allah, atas dasar mereka adalah saudara kita seiman, seakidah. Tapi kalau kita bicara secara skop besar, ya, skop besar, kita membela negara Palestina lebih daripada iman juga adalah di luar daripada iman kita, itu adalah karena apa? Ketidakadilan atas faktor daripada kekejaman rasisme daripada negara-negara Zionis, ya, dan juga adanya usaha kolonialisme dan imperialisme di sana. Jadi kalau kawan-kawan yang bisa berbahasa Inggris, maka buatlah, ya, tulisan
tulisan tentang Palestina yang istilahnya adalah untuk meminta, untuk apa namanya, mengkampanyekan ketidakadilan yang terjadi di Palestina, kekejaman kemanusiaan yang terjadi di Palestina, adanya apartheid yang terjadi di Palestina. Ini isu ini yang kita kembangkan untuk dunia. Kita menganggap bahwa Zionisme Israel ini adalah negara imperialisme yang masih tinggal tersisa sampai saat ini. Makanya para ahli mengatakan, kenapa Vietnam menang melawan Amerika, padahal itu negara kecil dan sangat tidak kuat. Kemudian kenapa Aljazair berhasil mereka keluar dari penjajahan Inggris. Mereka baru merdeka tahun 70-an daripada Prancis, daripada Prancis. 300 tahun mereka dijajah, tapi mereka berhasil. Kenapa? Para ahli mengatakan bahwa mereka, bangsa-bangsa lemah ini, berhasil keluar daripada kungkungan dan penjajahan bangsa-bangsa kuat karena mereka mampu meminta bantuan dan mereka mendapatkan simpati daripada dunia yang pada saat itu mereka anti penjajahan.